أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhwat fiddin arsyadakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq yang disusun oleh Alamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid darain. Amin. Tutup. Takut ada kucing dari luar masuk. Langsung ke atas. Nah, masih membahas syurutus shalah. Masih membahas syurut sihhatis shalah. Syarat-syarat keabsahan salat. Faslun fi syurutin ukhra lis-shalah. Beberapa syarat-syarat sah salat yang lain. Kita telah membahas bahwa di antara syarat sah salat adalah taharah. Baik itu dari hadas kecil, dari hadas besar, dari najis. Baik itu najis yang di badan, di pakaian ataupun di tempat. Maka kemudian Alamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya dengan mengatakan wa min syurutis salati. Dan di antara syarat-syarat sah salat yaitu ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus salat. Jadi apa-apa yang mempengaruhi keabsahan salat. Yang pertama adalah istiqbalul qiblah. Yang pertama adalah menghadap qiblah. Menghadap qiblat. Apa itu qiblat? Qiblat itu adalah arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menghadapnya ketika salat. Kemana arah kiblat kita? Jawabannya kiblat itu bukan ke barat. Kiblat itu ke Ka'bah. Bukan barat. Karena orang yang rumahnya di barat, negara-negara barat menghadap ke timur. Orang yang berada di arah selatan Ka'bah, selatan Makkah, maka mereka menghadap ke utara. Orang-orang yang berada di utaranya Ka'bah, maka mereka menghadap ke selatan. Begitu. Apa saja yang mesti diarahkan dari bagian tubuh kita, maka bi jami'i urdil badan, yaitu seluruh badan kita. Kalau misalnya ini badan, maka seluruh badan kita harus menghadap kiblat. Seluruh badan. Tidak cukup hanya wajahnya saja. Bahkan kalau wajah berpaling dari kiblat, selama badannya itu menghadap ke arah kiblat, masih tidak membatalkan salat, masih sah salatnya. Sebaliknya, kalau kepala masih ke kiblat dan badannya sudah, misalnya kiblat ke sana, badan ke sini, wajah di sini, badan ke sini, wajah ke sini, salat begini, maka ini tidak sah. Tidak sah, ya. Harus seluruh badan. Fil qiyami wal qud.
baik itu dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Ini saya ambil sebagian syarahnya dari Mirqatus Su'ud Imam Nawawi Bantani. Amma fi ruku'i wasujudi fabi jumlatil badan. Adapun dalam keadaan ruku dan sujud maka dengan keadaan badan yang condong ke arah tersebut. Jadi ketika ruku ya kita tahu rukunya ke arah kiblat, kemudian sujud saja ke arah kiblat, seperti itu. Demikian. Bagaimana ketika berbaring? Maka ketika berbaring wajah dan dadanya menghadap ke kiblat. Ketika berbaring wajah dan dadanya menghadap kiblat. Bagaimana ketika sholat terlentang? Au mustalqiyan fabil masaini wal wajh. Maka ketika terlentang yang ke arah kiblatnya adalah wajah dan juga telapak kaki. Itulah makna dari ke arah kiblat. Jadi tiduran selonjoran ke arah kiblat itu enggak masalah, itulah menghadap kiblat. Paham enggak? Jadi ketika antum sholat dalam keadaan terlentang, kaki di kiblat atau di berlawanan arah kiblat? Kaki di mana? Di arah kiblat. Ada sebagian orang yang mengatakan kaki nggak boleh ada di kiblat. Enggak, justru boleh. Bahkan kalau kita tidak bisa sholat kecuali dalam keadaan terlentang, maka kakilah yang di arah kiblat dengan telapak kaki menghadap ke kiblat. Begitu. Kan tidur itu disunahkan menghadap kiblat, betul ya? Maka kalau tidurnya miring, dada dan wajah yang ke arah kiblat. Kalau tidurnya terlentang, kaki yang ke arah kiblat atau wajah dinaikkan bantalnya sedikit. Begitulah cara tidur menghadap kiblat. Maka keliru sebagian pengurus masjid, sebagian takmir, sebagian marbot yang kadang melarang orang-orang tiduran, kan habis sholat ada sebagian orang tiduran kan, terlentang, gini kan, kakinya ke arah kiblat. Itu tidak jarang. Cukup banyak orang-orang yang melarang bahkan dengan keras. Kaki nggak boleh di kiblat. Nah, itu. Saya pernah soalnya kena tegur gitu. Saya senyum aja. Ya akhirnya saya berbaring aja, miring supaya menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membuat khawatirnya makin ribut. Ya udah, saya miringkan menghadap kiblat. Padahal kalau kita tidur telentang memang seperti itulah cara menghadap kiblat. Begitu. Jadi kurang tepat kalau ada yang mengatakan kaki tidak boleh ke arah kiblat. Begitu. Dalam keadaan tidur ya. Makanya ketika kita sholat sekalipun nggak bisa miring sholatnya, sholat kita terlentang, maka kakilah yang di arah kiblat. Wal muradu bil qiblatil Ka'bah. Adapun yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah. Ka'bah dan apanya? Ka'bah itu segi 4. Kotak. Ka'bah dan apanya? Maka dalam madhab Imam Asy-Syafi'i wa hawa'uha ilal ardi sabi'ah. Maka juga bagian Ka'bah dan hawanya. Hawa itu keadaan udara yang berada di bawah Ka'bah sampai bumi ketujuh. Sampai inti bumi, itulah Ka'bah. Dan juga wassama isabi'ah, dan bagian atasnya sampai langit ke 7. Maka kalau misalnya antum sholat di menara jam, orang Indonesia bilangnya menara zam-zam. Menara jam, watch tower, menara jam. Menara jam tinggi, ya. Antum sholat di sini di hotel Cie VIP. Maka sholatnya nggak perlu condong, nggak perlu begini bentuknya sholatnya, nggak perlu. Ka'bahnya ke bawah, itu nggak perlu begitu. Lurus saja. Kenapa lurus? Karena ini adalah kiblat ke atas sampai langit ke-7. Dipahami ya? Begitu. Ini juga yang kemudian menjadi jawaban atas sebagian orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang mengatakan bumi itu bulat, Ustaz. Jadi kalau kita di sini sebenarnya nggak mengarah ke sini, mengarahnya ke sana. Nggak gitu. Konsepnya tidak demikian. Ya, konsepnya tidak demikian. Kenapa? Karena inilah semuanya kiblat ke atas. Maka tidak masalah. Bagaimana kalau misalnya ini Ka'bah, terus tepat pas banget titik balik bumi 180 derajat dengan Ka'bah. Mengarahnya kemana?
Maka dalam keadaan seperti itu mengarah kemanapun kiblat. Cuma antum coba lihat peta dunia, kalau nggak salah laut itu situ, lautan. Kalau nggak salah lautan. Negara apa nggak ada kan? Lautan itu kalau nggak salah. Pas banget titik Ka'bah. Lihat globe, lihat peta dunia, lihat globe, bola-bola dunia. Yang pas banget lurus Ka'bah di 180 derajat. Begitu. Demikian. Ini dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun menurut tiga madhab yang lain lebih longgar lagi. Kok bisa lebih longgar? Kalau ini Ka'bah, maka tiga madhab yang lain mengatakan bukan cuma atas bawah, tapi pun samping kiri kanan. Itulah kiblat. Sehingga kalau misalnya ada orang berbaris, imamnya di sini mengarah ke Ka'bah, oke. Makmumnya panjang, lurus ke sana terus, itu masih sah selama arahnya ke arah Ka'bah. Ini menurut tiga mazhab yang lain. Syafi'i, no way, nggak bisa. Maka orang yang di sini harus berbelok, di sini harus berbelok, di sana harus berbelok. Syafi'iyah mewajibkan seperti itu. Wajar. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, tumbuh di Mekah. Masa orang Mekah mau menghadap kemana aja? Mekah kelihatan Ka'bahnya. Wajar kalau fatwa beliau tegas masalah kiblat. Wajar tiga madhab yang lain mengatakan nggak mesti pas-pas banget, yang penting ke jihahnya saja. Karena mereka jauh. Imam Malik paling dekat dari Madinah. Apalagi Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah. Kufah. Dari Irak. Wajar kalau misalnya mereka yang penting ke arah. Sehingga kalau misalnya Ka'bah itu di barat, ya sudah. Selama ke barat aman. Udah. Mau barat belok sedikit ke kiri, mau barat belok sedikit kanan. Selama masih menuju ke jihahnya Ka'bah, bagian sininya juga masih aman. Kalau mengikuti madhab selain Syafi'i. Cuma kan sekarang kita sudah punya alat ya. Masa sih nggak bisa? Nah begitu. Maka mengamalkan madhab Syafi'i di masa sekarang dalam masalah ini ringan sekali. Ini juga yang kemudian menjadi alasan kenapa banyak masjid yang nyerong ke kanan. Karena dulu masjid dibangun ke arah barat. Pas barat. Menurut tiga madhab, sah. Tapi menurut madhab Syafi'i nggak sah. Makanya diserongkan sedikit ke kanan. Karena ternyata dari Pulau Jawa atau dari Indonesia secara umum, barat kiblat itu nggak pas di barat. Kalau misalnya antum lihat peta, katakanlah ini Sumatera, ini Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Maka ini Indonesia, kalau misalnya ke arah barat lurus, ini bukan Arab lurusnya, tapi Afrika. Apa bagian bawah India dulu tuh, Bangladesh ya. Bangladesh ternyata nggak nyambung, maka harus miring sedikit ke arah kanan, sedikit ke barat laut. Sedikit ke barat laut, sedikit aja, cuma 20 derajat sekitar. Begitu. Makanya agak nyerong. Maka banyak di masjid di Indonesia nyerong semuanya tuh. Gara-gara dulu ngebangunnya barat. Kiblat itu punya barat. Rumah saya pun menghadap ke barat. Jadi pas kotaknya itu pas barat. Menghadapnya ke utara, cuma pas dinding sininya barat. Ya orang taunya barat. Pas saya lihat beli sejadah yang ada kompas, oh harus 23 derajat barat. Berarti harus miring sedikit sebenarnya. Harus miring sedikit. Cuma kalau mengikuti tiga madhab yang lain, sah, tidak masalah. Sehingga kalau misalnya ada orang yang sholat, kok kayaknya kurang pas dikit, udah nggak apa-apa. Sah insya Allah. Begitu. Demikian. Ini persoalan kiblat. Tapi kalau memang kiblatnya sudah tepat, kita nggak perlu sengaja nyerong. Karena masih ada sebagian orang, saya lihat, sebagian imam itu, tempat imam sudah begini. Lah dia sholat, kemudian nyerong sendiri begini. Mau kemana? Mau ke Palestina. Udah nggak sah sekarang kiblat ke arah Palestina. Dulu kiblat itu ke arah Baitul Maqdis. Sekarang kiblatnya ke arah Baitul Haram, udah nggak sah. Maka ini nggak sah.
Jadi kalau misalnya antum udah di dalam sebuah masjid yang udah jelas kiblatnya ke arah mana, di hotel yang udah ada arah kiblatnya biasanya di atas, udah nggak usah ijtihad sendiri, ikutin aja yang ada. Maka saya kalau udah ada arah-arah begitu, nggak perlu buka HP memastikan, nggak perlu. Ikutin aja apa yang ada, sudah cukup, sudah cukup. Begitu. Kecuali kalau memang nggak ada petunjuk sama sekali. Kalau di alam juga kan gampang, tinggal mana matahari, oh matahari ke barat di sana, tinggal miring sedikit, dah. Kalau ingin pas, tapi ke arah barat pas juga tidak masalah. Begitu. Jadi di satu sisi kita memang harus perhatian terhadap kiblat, tapi di sisi lain nggak mesti berlebihan. Dan kalau sudah memang pasti kiblatnya di sana, nggak perlu berijtihad sendiri, miring ke kiri lah, miring ke kanan lah. Udah kiblatnya di sana, udah sesuaikan arah kiblat. Misalnya di masjid sini atau di mushola. Karpetnya sudah disesuaikan ke arah kiblat. Ya udah, ikutin aja. Gak usah ijtihad sendiri, kayaknya agak kurang nih. Berok sini sedikit, berok sini. Gak perlu, udah ikutin aja. Begitu. Karena kadang tiap HP pun beda-beda. Entah 1-2 derajat itu ada beda. Ya. Saya pernah menemukan 3 HP itu agak beda. Akhirnya ambil jalan tengah yang tengah gitu. Ya begitu. Beda dikit-dikit itu wajar. Begitu. Allahu a'lam. Jadi yang sudah pasti antum nggak perlu nih, ini masjid kayaknya bangunnya kapan nih? Pernah ada perubahan kiblat gini? Udah nggak perlu. Masjid udah begitu nggak masalah, ya. Dan nggak perlu inisiatif sendiri nyerong sendiri. Apalagi jadi imam nyerong sendirian, makmumnya enggak. Ini gimana? Begitu. Jadi harus perhatian terhadap kiblat, tapi di sisi lain jangan berlebih. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, wa min syurutis sholati dukhulul waqt, yaitu masuk waktu, harus sudah masuk waktu. Salat yang dilaksanakan belum masuk waktu atau belum tahu masuk waktu atau belum, ini tidak sah. Belum masuk waktu pasti tidak sah. Belum tahu nih, ini masuk waktu atau belum ya? Terus kita sholat, itu pun tidak sah. Maka disampaikan, ay ma'rifatu dukhulil waqti al-mahdudi syar'an, yaqinan aw dhannan. Yaitu benar-benar memahami, mengetahui bahwa waktu telah masuk secara yakin ataupun secara dugaan yang kuat. Yakin itu kita mengetahui langsung melalui cuaca, melalui apa, nah itu langsung. Dugaan yang kuat melalui perhitungan astronomi, seperti jadwal waktu sholat. Itu dhon yang kuat. Dan secara syar'i, begitu. Faman shalla bidunil ma'rifati lam tasihha sholatuhu. Siapa saja yang sholat tapi dia nggak tahu masuk waktu atau belum, maka tidak sah sholatnya. Oleh karena itu, mengundur sedikit lebih utama daripada menyegerakan. Orang yang belum masuk waktu sholat, belum wajib sholat, maka nggak perlu sholat terlebih dahulu. Dan tidak wajib bagi antum menunggu waktu sholat, namun sunnah. Tidak wajib nunggu waktu sholat. Nunggu waktu sholat wajib apa sunnah? Nunggu waktu sholat wajib apa sunnah? Sunnah. Misalnya 5 menit lagi kayaknya bakal zuhur nih. Maka antum enggak, saya tunggu deh, saya mau jalan aja. Hukum jalannya apa? Haram enggak? Enggak, makruh. Enggak sampai haram. Tapi kalau ada kebutuhan yang kuat, maka kemakruhannya hilang. Begitu. Kenapa? Karena pada saat itu belum wajib. Kayaknya 10 menit lagi sholat, tapi udah ngantuk banget, tidur deh dulu. Hukum tidurnya boleh, makruh, atau haram? Ya, 10 menit sebelum waktu sholat. Tidur. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kenapa? Yang pertama, kalau dia niat tidurnya meninggalkan salat, haram.
Kalau dia niat tidurnya supaya nggak sholat, haram. Paham ya? Iya kan? Kenapa dia tidur sekarang? Dalam hati, supaya nggak sholat itu haram. Haram. Karena sudah ada niat meninggalkan. Yang kedua. Oh, kamera zoom. Belum ya? Saya lupa. Oh, afwan jiddan. Afwan. Kalau tadi apa? Kalau niat untuk tidak sholat haram. Kalau dugaan kuatnya dia bisa, oh enggak ada di sini, enggak ada. Itu kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau tidak ada niat untuk meninggalkan waktu sholat, artinya saya pasti sholat, coba tidur dulu. Sudah ada azam, sudah ada niat, maka tidak haram. Tidak haram ini makruh atau mubah? Mayoritas ulama mengatakan mubah. Mayoritas ulama mengatakan mubah. Sebagian ulama yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fayyad. Sebagian ulama mengatakan kalau dia yakin bisa bangun sebelum waktu sholatnya itu habis, maka itu mubah. Tapi kalau dia ragu, kayaknya bakalan kelewat di waktu sholat nih, maka dia makruh. Begitu. Demikian. Kenapa makruh nggak sampai haram? Ya karena dia belum ada kewajiban. Ada kewajiban apa dia? 10 menit sebelum sholat dia punya kewajiban sholat nggak? Enggak. Bahkan kalau dia tidur kemudian meninggal dunia, punya hutang nggak? Ya enggak. Hutang dari mana? Kecuali kalau dia tidurnya setelah masuk waktu sholat. Nah, itu kalau sudah kalau sudah masuk waktu sholat dan kemudian antum tertidur, maka harus dilihat apakah yakin bisa bangun sebelum waktu sholat habis atau tidak. Karena antum sudah punya kewajiban pada saat itu. Begitu ya. Demikian. Kalau sholat sudah masuk waktunya, maka seperti yang telah kita bahas, dia dikenakan wajib sholat. Tapi apakah wajib dilaksanakan saat itu? Jawabannya tidak. Sudah kita bahas. Masih ada waktu afdal, waktu apa setelah afdal? Waktu ikhtiar, waktu mubah tanpa kemakruhan, waktu makruh, waktu haram. Banyak. Begitu. Dan azan tidak mesti menandakan waktu sholat. Dan azan tidak mesti menandakan waktu sholat. Azan itu bisa menandakan waktu fajar kadzib. Bisa menandakan waktu mau sholat, bukan waktu datangnya sholat. Paham ya? Misalnya, ba'da maghrib ta'lim sampai jam 8 atau jam 9. Kemudian adzan isya. Ini adzan apa? Adzan mau sholat, bukan adzan datangnya waktu sholat. Karena dalam mazhab Syafi'i, adzan itu bukan hanya penanda datangnya waktu sholat, bukan. Adzan itu adalah ibadah. Ibadah yang dilakukan sebelum sholat. Atau ketika ada hal-hal tertentu. Misalnya apa? Bayi dilahirkan, adzan. Atau misalnya ada bencana, adzan. Atau menurut sebagian kecil ulama dikiaskan dari bayi dilahirkan maka orang yang akan masuk kuburan diadzankan. Cuma kata Ibnu Hajar ini kurang tepat kiasnya. Begitu. Demikian. Kemudian yang berikutnya adalah wal Islam. Udah jelas lah, ini nggak perlu dijelaskan lagi. Maka syarat diterimanya ibadah itu Islam. Man amila salihan wa huwa mu'min. Ya, harus beriman. Maka orang yang tidak beriman nggak dapat balasan di akhirat. Tidak sah salat. Wat tamyiz, yaitu anak-anak yang belum baligh namun sudah bisa. Cirinya dua. Yang pertama bisa makan sendiri, yang kedua bisa buang air, bisa cebok sendiri, bisa beristinja sendiri dari buang air besar. Kalau masih dicebokin buang air besar masih belum bisa nyebokin, walaupun dia udah paham nih,
Carakan cebok gitu tapi belum bisa, masih berantakan ya, berarti belum tamyiz. Biasanya berapa usia tamyiz? Rata-rata paling cepat itu di usia 4 tahun. Paling cepat. Paling lambat rata-rata orang di usia 7 tahun. Jadi dari 4 sampai 7 itulah awal usia tamyiz. Kalau usia 7 tahun belum tamyiz, maka biasanya punya kebutuhan khusus. Kalau usia 7 tahun belum tamyiz, ada kebutuhan khusus. Begitu. Kalau yang 4 tahun tamyiz, apakah menandakan dia cerdas? Enggak menandakan cerdas. Anak tamyiz itu enggak mesti kalau tamyiz cepat cerdas, enggak mesti. Tidak mesti seperti itu. Baik. Kemudian wal ilmu bi fardiyatiha, memahami, mengetahui dan meyakini kewajiban salat yang akan dilaksanakannya. Maka orang yang akan melaksanakan salat wajib meyakini sepenuh hati salat yang akan dilaksanakannya itu adalah kewajiban yang dibebankan, diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Kalau misalnya dalam hatinya bilang, ini saya nggak yakin salat ini wajib apa enggak ya? Enggak sah salatnya. Atau bisa dalam hati mengatakan, kayaknya boleh nggak salat juga, enggak sah salatnya. Walaupun dia salat. Begitu. Idza kanat salatan mafruḍah. Kalau salatnya adalah salat wajib. Kalau salat sunnah, misalnya ada orang salatnya salat duha, tapi dia taunya itu wajib, sah nggak salatnya? Jadi kan kalau yang wajib dianggap nggak wajib, nggak sah. Yang salat bukan wajib dianggap wajib, sah nggak salatnya? Alhamdulillah. Kalau salat wajib dianggap nggak wajib, nggak sah. Kalau salat yang bukan wajib dianggap wajib, sah atau enggak? Halo. Jawabannya sah. Jawabannya sah. Nggak masalah. Kalau dia menganggap wajib nggak masalah. Dia cuma khotok, dia cuma keliru. Tapi masalah keyakinannya adalah perintah Allah, nggak masalah. Cuma perintahnya dia kelebihan gitu. Perintahnya perintah wajib, padahal perintahnya perintah sunnah. Nggak masalah. Begitu. Jadi tidak masalah. Ya, misalnya dia berkeyakinan bahwa sholat duha adalah wajib, ya nggak apa, cuma dikasih tahu aja ini nggak wajib sebenarnya, ini sunnah. Tapi antum sholatnya sah, nggak apa, begitu. Beda sama orang yang anggap sholat subuh itu sunnah misalnya, maka dia tidak sah. Atau ada orang yang beranggapan sebetulnya yang wajib itu cuma 3, subuh, zuhur, sama isya, asar sama maghrib itu nggak wajib. Nah, itu juga nggak sah sholat. Tidak sah sholat. Begitu. Karena kadang ada sebagian orang itu yang wajib dianggap nggak wajib, yang nggak wajib dianggap wajib. Apa coba? Di luar sholat. Beberapa perkara yang ini wajib, tapi kok dianggap bukan wajib. Contohnya apa? Banyak ya. Kewajiban dianggap bukan kewajiban banyak ya. Menegakkan syariat Islam, berhukum dengan hukum Allah, berjihad fisabilillah, banyak banget. Ada perkara-perkara yang bukan wajib, tapi dikira wajib. Ada nggak? Ada juga. Apa contohnya? Perkara-perkara yang bukan wajib tapi dikira wajib. Kalian tahu nggak? Contohnya apa? Contohnya adalah mengucapkan niat. Dikira wajib padahal bukan wajib. Mengucapkan niat, bukan berniat ya. Mengucapkan niatnya. Bukan wajib, mengucapkan niat itu sunnah. Dikira wajib. Apalagi sahur dikira wajib. Sebagian orang kalau nggak sahur nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Nggak sahur saya nggak sah puasanya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Perkara bukan wajib dikira wajib. Wajib mandi sebelum subuh. Ketika puasa. Mandi wajib. Mandi besar. Mengira kalau udah adzan dia masih dalam junub, nggak sah puasanya. Karena nggak ada hubungan. Atau sebagian orang udah nikah, setelah berhubungan suami istri wajib langsung mandi. Padahal enggak. Mau tidur ya nggak apa-apa, tidur aja. Cuma sunnahnya wudhu dulu. Mau makan aja, cuma sunnahnya wudhu dulu. Enggak wajib mandi. Ada sebagian orang wajib mandi. Kebayang gitu ya, kalau malam-malam jam 11, jam 12, jam 1 wajib mandi. Apalagi kalau di Ciwidey. Aduh. Dingin sekali, wajib mandi. Enggak.
Itu banyak beberapa perkara yang keliru di masyarakat. Baik. Wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnah, dan tidak boleh berkeyakinan bahwa salah satu rukun sholat itu dianggap sebagai sunnah. Gak boleh juga. Apa contohnya rukun sholat? Sujud. Maka orang yang berkeyakinan ini sebenarnya sholat itu sujud sekali aja boleh sebenarnya. Ini gak boleh. Gak sah dia sholatnya. Atau misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah fardu dalam mazhab Syafi'i dan dalam mayoritas ulama. Ada orang yang mengatakan sebenarnya sholat itu nggak mesti baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya dia. Begitu. Sebaliknya, kalau menganggap yang bukan wajib dianggap sebagai wajib, sholatnya sah tidak? Hah? Kalau menganggap yang wajib sebagai bukan kewajiban, sholatnya tidak sah. Sekarang kebalik, yang bukan wajib malah dianggap wajib, sholatnya sah tidak? Sama kayak tadi, sah nggak? Sah. Kan antum juga banyak yang mengira tahiyat awal itu wajib. Banyak nggak? Jangan-jangan sampai sekarang masih ada yang mengira tahiyat awal itu wajib. Tahiyat awal itu sunnah. Masih banyak yang mengira tahiyat awal itu wajib. Qunut subuh itu sunnah. Banyak yang mengira qunut subuh itu wajib. Sholatnya sah nggak? Ya sah, nggak masalah. Baca ayat setelah Al-Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua, sunnah. Banyak yang mengira wajib. Baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la dalam mazhab Syafi'i, sunnah. Begitu. Banyak yang mengira wajib. Ini tidak tepat. Berikutnya termasuk hal yang bisa mempengaruhi keabsahan salat kita adalah wasatru bima yasturu launal basyarati li jami'i badanil hurrati ilal wajha wal kaffain. Berkaitan dengan aurat. Yang pertama di sini aurat perempuan merdeka di dalam salat. Apa saja? Perhatikan poin-poinnya nih. Yang pertama, yang namanya aurat itu mesti ditutup dengan sesuatu yang bisa menutupi warna kulit. Ingat-ingetin, warna kulit harus tertutup. Yang kedua, seluruh badan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi siapa ini? Perempuan merdeka. Kemudian, wasatru ma baina surati wa rukbati lidzakari wal amah. Dan menutup apa-apa yang berada di antara pusar dan juga lutut baik bagi laki-laki, baik itu laki-lakinya merdeka ataupun budak, juga bagi budak perempuan. Jadi ada dua jenis aurat di dalam salat. Min kullil jawanibi lal asfal. Perhatikan. Berarti masalah aurat ini ada beberapa jenis. Ada aurat ketika salat. Aurat salat ada dua. Auratnya laki-laki, mau dia budak ataupun merdeka, plus wanita, plus budak wanita. Kenapa sih harus disertakan budak wanita, budak-budak? Kan kita sekarang gak ada perbudakan. Sekarang gak ada perbudakan di Indonesia. Di luar negeri bisa jadi ada. Bahkan sampai hari kiamat pun ada. Bahkan itu adalah tanda kiamat. Di mana nanti banyak orang-orang yang melahirkan tuannya. Ibu melahirkan tuannya. Maksudnya apa ibu melahirkan tuannya? Maksudnya apa coba? Ada yang tahu nggak? Tafsirnya. Tafsir yang mayoritas, jangan tafsir minoritas. Orang Indonesia banyaknya tafsir minoritas. Itu anak-anak durhaka kan menjadikan ibu pembantu. Kan? Itu ada tapi tafsir minoritas. Tafsir mayoritas gimana? Tafsir mayoritas ulama? Ya itu budak yang melahirkan anak-anaknya dari majikan. Budak yang melahirkan anak dari majikan. Atau istilahnya ummul walad. Jadi kalau antum misalnya punya budak kan dia halal. Kapan budak itu halal? Yang pertama dimiliki secara syar'i. Yang kedua perempuan bagi pemilik yang laki-laki. Yang ketiga belum menikah atau tidak memiliki suami. Kalau salah satunya hilang, haram bagi antum. Budaknya sewaan, bukan dimiliki.
haram, nggak boleh diapa-apain, cuma boleh kerja doang. Budaknya laki-laki, haram. Budaknya perempuan, pemiliknya perempuan, haram. Begitu. Yang ketiga, budaknya perempuan, milik saya, tapi punya suami, haram buat antum. Gitu ya. Nah, yang tidak memiliki tiga ini halal. Maka dia halal kalau punya anak, anaknya nasabnya ke bapaknya resmi. Binnya resmi ke bapaknya. Anaknya statusnya apa? Budak atau merdeka? Merdeka. Maka inilah maksud dari budak melahirkan tuannya. Ibunya budak, anaknya merdeka. Begitu. Seperti itu. Makanya dibahas budak wanita dan laki-laki. Auratnya tadi apa? Budak wanita dan laki-laki di dalam salat. Di antara mabaina surrati wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Pertanyaannya, pusar dan lututnya masuk aurat atau bukan? Nah, menurut pendapat yang mu'tamad, bukan aurat. Ada 4 sebetulnya. Yang pertama yang mu'tamad ini. Yang kedua, pusar dan lutut aurat. Yang ketiga, pusar aurat, lutut bukan aurat. Yang keempat, sebaliknya. Di bawah pusar mulai auratnya. Pusar bukan aurat, lutut yang balik. Benar ya, lutut yang aurat. Begitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, berarti kalau misalnya ini lutut misalnya nih, ini lutut, maka di sinilah batas auratnya. Cuma kan kalau tersingkap repot. Maka berarti minimal celana ataupun kainnya itu di tengah betis. Itu minimal, bukan maksimal. Paling pendek di tengah betis itu. Jangan ditarik lagi ke atas. Ada sebagian orang pakai kain sarung itu pas di bawah lutut banget. Pernah lihat gak di Masjid At-Taqwa? Ada kan ya? Itu tersingkapnya gampang banget itu. Pas banget di bawah lutut. Pakai sarung dia. Sarung lagi bukan celana gitu kan ya. Kalau celana masih mending kan, masih terjaga. Begitu. Tapi tetap kurang bagus. Kurang bagus. Begitu ya. Walaupun kalau ada orang pakai celana, pernah lihat foto orang sholat pas banget celananya di lutut, sah nggak sholatnya? Sebetulnya sah, cuma nggak bagus aja. Kok kalau kata orang Sunda mah tenanaon, ngananaonan, nggak apa-apa, tapi apa-apaan, begitu. Ya, seperti itu. Ya nggak apa-apa tapi apa-apaan sholat kayak gitu, nggak sopan, bikin heboh. Ya kecuali kalau memang dia udah nggak ada apa-apa lagi gitu, lagi perjalanan dia senangnya pakai celana segitu, tiba-tiba waktu sholat nggak punya sarung, salah sendiri nggak bawa sarung gitu. Di Indonesia musola ada sarung sebenarnya, aman di Indonesia. Begitu. Ada pertanyaan? Persilakan kalau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Stanzil, ngapain stanzil? Mau nyuruh mute ternyata antum yang nyala. Baik. Ini yang laki-laki dan budak wanita. Yang kedua, perempuan. Muslimah merdeka. Muslimah merdeka. Maka auratnya apa? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu yang mana maksudnya? Zahir dan batin. Zahir dan batin. Bagian luar dan bagian dalam. Dua-duanya boleh terlihat saat sholat. Dua-duanya boleh terlihat saat sholat. Di luar sholat bagaimana? Di depan ajnabi, di depan laki-laki yang non-mahram, menurut mu'tamad dalam madhab Syafi'i wajib ditutup. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, walaupun seseorang ini, bukan begitu bahasa beliau begini, seorang laki-laki haram melihat bagian perempuan yang tidak halal baginya, walaupun sekedar kuku seorang wanita yang telah terlepas darinya. Jadi kalau potong kuku jangan sembarangan ya. Kasihan laki-laki yang mengira itu atau yang menganggap itu adalah haram melihat. Bungkus, jangan sampai kelihatan sama orang asing. Rambut juga sama. Begitu.
Adapun wajah, sampai mana wajah? Tadi yang telapak tangan dalam sholat boleh kelihatan. Wajah dalam sholat boleh kelihatan, bahkan sunnah diperlihatkan. Ketika umroh dan haji wajib. Ketika umroh dan haji wajib. Cuma kewajiban ini kalau nempel haram, kalau tidak nempel boleh. Kewajibannya adalah kewajiban melepaskan kain yang nempel di wajah. Melepaskan kain yang menempel di wajah. Jadi kalau misalnya kainnya berupa payung, ada tirainya, payung ada tirainya, maka itu tidak masalah. Sambil pakai payung, sambil ada tirainya, menutupi wajah, itu tidak masalah. Karena tidak nempel wajah. Di dalam sholat bagaimana? Sunnah melepaskan kain yang nempel di wajah, kecuali kalau ada laki-laki yang non mahram. Kalau ada laki-laki yang non mahram, lebih utama menutupi wajahnya. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, menutupi wajahnya adalah kewajiban bagi perempuan. Wajah sampai mana? Dari mana sampai mana? Dari mulai ujung tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai pertemuan dua tulang. Sampai pertemuan dua tulang di sini. Min asfaliha, bagian bawahnya. Inilah batas wajah. Belakang sini bukan wajah. Jadi kalau lagi sholat hati-hati, jangan sampai mau kenanya di sini. Atau kerudungnya di sini, maka kalau ini terlihat dari depan, dari samping kelihatan kan? Sampai sini kelihatan bagian ini. Sampai sini kelihatan, maka ini tidak sah sholatnya. Dan kalau terlihat laki-laki, tidak ada usaha menutupinya, haram. Makanya saya sering mewanti-wanti para umahat, para akhwat. Ustadz, saya pernah lihat di Instagram ada ustadzah yang bilang katanya para ulama beda pendapat. Saya jawab, ustadzah ini keliru. Keliru apa? Keliru dalam menerjemahkan kitab. Dia bilang dalam satu kitab disebutkan yang dimaksud dengan zakan, dimaksud dengan dagu adalah apa? Dia nggak bacain bahasa Arabnya. Dia bilang adalah bagian bawah dagu katanya. Bagian bawah dagu ke belakang kata dia. Padahal teks aslinya tidak seperti itu. Dia salah nerjemahin. Jadi kalau misalnya ketemu yang Instagram itu, saya tadinya mau nyari lagi. Pas mau komen kan nggak sengaja itu kelihatannya. Ih, apaan? Pas mau komen kok seret gitu kelewat. Mana ya tadi ya? Mana ya? Nah, tadinya mau komen dan saya lupa akun itu akun yang mana. Cuma banyak yang komentar, akhirnya menyesatkan ini akhirnya. Karena banyak yang mengiyakan. Oh ternyata ini bukan aurat ya, padahal aurat. Para ulama sepakat, ittifaq. Yang namanya zakan, yang namanya dagu adalah majma'u lihyain. Al-lahyain. Majma'ul lahyain. Lahi itu apa? Lahi itu adalah tulang ini, tempat tumbuhnya gigi. Ini namanya lahal. Lahi, ini namanya lahai. Tempat pertemuan dua lahai, inilah zakan. Inilah dagu. Inilah batas wajah yang bawah. Batas wajah bawah itu zakan. Tempat tumbuhnya zakan adalah rambut yang tumbuh di zakan adalah jenggot. Saya nggak ngerti si ustadzah ini atau si akhwat ini nerjemahinnya gimana dari kitab tersebut. Keliru nerjemahin. Begitu. Baik. Ada aurat di luar sholat. Nah, aurat di luar sholat itu beda dengan aurat sholat. Seperti tadi wanita. Wanita di luar sholat kalau ada ajnabi wajib menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahkan mata pun mesti ditutup. Lalu terus kalau pengen lihat gimana? Ya satu juga kan bisa. Satu aja kata Al-Imam As-Suyuti. Begitu. Sampai seperti itu para ulama semua. Terus laki-laki juga sama. Jangan kira aurat itu masalah perempuan saja. Masalah laki-laki sama. Maka memperlihatkan bagian badan laki-laki di depan perempuan itu tetap haram. Jangan kira itu halal, itu haram. Kenapa? Karena ada kewajiban bagi perempuan untuk menundukkan pandangan. Kalau antumnya nggak bisa jaga badan antum, berarti membuat perempuan terjerumus pada dosa. Terus gimana dong pakaian laki-laki? Semakin tertutup semakin baik sama dengan perempuan. Semakin tutup semakin baik. Begitu. Ya. Ada yang mengira yang dari pusar sampai lutut itu aurat di depan perempuan. Kalau aurat sama laki-laki nggak ada aurat, ini keliru. Dari pusar ke lutut ini adalah aurat laki-laki kepada sama laki-laki.
aurat laki-laki di dalam salat, aurat laki-laki dengan mahram mereka. Adapun aurat laki-laki di depan perempuan adalah lebih dari itu. Kebanyakan ulama menilai lebih dari itu, minimal badan tertutup. Lebih dari itu. Semakin tertutup semakin baik. Begitu. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati jaga aurat kita. Terutama di rumah. Jangan mengira di rumah bisa bebas pakai celana pendek, apalagi pakai celana sempak doang kemana-mana di kamar, di ruang tamu, mentang-mentang keluarnya keluarga. Sebanyak kan keluarga yang seperti itu. Itu nggak boleh. Aurat itu wajib ditutup dari pusar sampai lutut. Ini wajib ditutup. Yang perempuan juga sama. Kadang ada sebagian perempuan kalau di rumah itu pakai celana-celana pendek doang, lututnya atau pahanya kelihatan. Ini nggak boleh. Itu aurat perempuan di depan mahram dari pusar sampai lutut. Itu di depan mahram sekalipun. Dari pusar sampai lutut. Itu di depan mahram sekalipun. Jadi di depan mahram dan ibu depan anak dari pusar sampai lutut wajib ditutup. Jangan diperlihatkan. Demikian. Wallahu ta'ala. Ini persoalan aurat. Baik. Kemudian di antara syarat aurat itu apa? Harus benda dengan sesuatu. Fala yakfi bilauni hinain. Maka tidak cukup dengan mewarnai saja. Yang penting kan katanya nutupin warna kulit. Kalau gitu saya cat aja deh jadi cat jeans gitu. Maka tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Walaupun dicat hitam kulit tidak diperbolehkan. Walaupun dicat diwarnai apa nggak boleh. Harus ditutup dengan sebuah benda. Benda yang seperti apa? Benda yang bisa menutupi kulit manusia. Jadi nggak boleh yang transparan. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang kita ngobrol itu nggak kelihatan kulit. Maka semakin tebal semakin baik. Jadi yang namanya pakaian semakin tebal semakin baik. Makanya justru pakaian berbahan jeans ini yang paling baik. Tebal banget, nggak akan tembus. Yang penting longgar. Saya aneh, ada sebagian orang nggak suka sama jeans atau melarang orang pakai jeans. Bukan bahannya yang dilarang, tapi ketatnya yang dilarang. Ini keliru, salah ngelarang. Keliru dalam melarang. Nggak boleh pakai jeans kalian. Loh, justru aurat itu paling bagus ditutup dengan jeans. Karena tebel. Dijamin gak akan kelihatan aurat itu. Yang penting longgar. Yang salah itu ketatnya. Mau kainnya tipis, legging, tipis bukan jeans, ketat ya nggak boleh. Tapi kalau lagi sholat boleh. Jadi kalau lagi sholat pakaian yang ketat selama tertutup aurat diperbolehkan. Tapi di luar, walaupun makruh, tapi di luar sholat di depan ajnabi tidak boleh. Jadi kalau di depan ajnabi ditambah, bukan cuma menutupi warna. Kan kalau sholat menutupi warna kulit ya, tutupi warna kulit. Oke, berarti kalau ketat pun nggak masalah kan? Nggak masalah. Tapi kalau di luar sholat ditambah, apa ditambahnya? Longgar. Laki-laki pun jangan sama, longgar. Jangan kira laki-laki bisa pakai pakaian ketat sembarangan, nggak bisa. Harus yang longgar. Jadi kalau antum misalnya baju renang yang panjang ketat, rangkep dengan celana yang minimal dari pusar sampai lutut itu longgar. Begitu. Harus longgar ditambah. Itu bukan cuma perempuan doang, tapi juga laki-laki. Kadang laki-laki mikirnya aurat itu perempuan-perempuan. Enggak. Laki-laki bisa enaknya, enggak. Laki-laki nggak bisa enaknya dalam masalah aurat. Laki-laki tidak bisa seenaknya dalam masalah aurat. Harus longgar. Di dalam sholat gak apa-apa silakan ketat. Walaupun makruh. Sehingga di dalam sholat sekalipun yang lebih utama adalah setelah mengenakan celana pakai sarung. Itu bagus. Bagus sekali. Karena tertutup dengan sempurna. Begitu. Maka yang paling bagus itu sudah pakai CD celana dalam. Kemudian pakai celana yang agak panjang. Kemudian pakai sarung atau gamis. Itu aurat paling sempurna tertutup. Ya. Begitu. Inilah masalah aurat. Jangan sampai sembarangan. Dan anak-anak kecil harus diajarkan menutup aurat. Minimal paham masalah ini. Dan anak-anak perempuan itu tetap
harus dijaga. Anak-anak perempuan ada aurat nggak? Anak perempuan ada auratnya nggak? Yang belum baligh. Ada auratnya nggak? Atau semuanya boleh kelihatan? Ada auratnya nggak? Atau semuanya boleh kelihatan? Atau ada yang nggak boleh kelihatan? Jawabannya ada. Apa itu? Kemaluan. Kemaluan anak perempuan haram dilihat bahkan oleh ayahnya sendiri. Bahkan oleh ayahnya sendiri. Kemaluan anak perempuan tidak boleh dilihat bahkan oleh ayahnya sendiri. Kecuali ada kebutuhan. Itu pun ibunya yang boleh melihat dan menyentuh. Jadi nyebokin anak perempuan itu jangan bapak tapi ibu. Yang nyebokin anak perempuan jangan bapak tapi ibu. Kalau laki-laki boleh sama bapaknya, boleh sama ibunya. Anak laki-laki dicebokin. Tapi anak perempuan hanya oleh ibunya saja. Begitu. Ini penting. Karena banyak kasus hari ini bapak mencabuli anak-anak perempuan mereka sendiri. Karena tidak dijaga aurat. Bapaknya nggak menjaga, nggak ngajarin bagaimana cara anak menutup aurat. Anaknya sama, dapat pelajarannya bahwa aurat itu bebas-bebas saja. Nah, ini dia bahaya. Maka kalau ada kita punya anak perempuan, adik perempuan harus agak tegas. Terutama bagian yang kemaluan, gak boleh dilihat oleh siapapun, oleh kakak, oleh adik, oleh orang tua, gak boleh dilihat oleh siapapun. Kamu harus bisa menjaganya. Jangankan oleh orang lain. Ayah aja gak boleh lihat itu. Nabi itu bilangnya, kamu antum harus keras. Begitu. Harus keras. Ini masalah-masalah yang penting, yang urgent. Kadang-kadang orang tua ini kebalik ketika mendidik anak. Dalam urusan dunia keras, dalam urusan akhirat lembek. Anak-anak main. Treng, tiba-tiba nyenggol vas bunga. Marahnya udah kayak mau masuk neraka. Giliran anaknya nggak sholat, nggak apa-apa lah masih anak-anak. Kebalik. Vas bunga jatuh, kita bilang nggak apa-apa sih anak-anak, yang penting mereka tanggung jawab, beresin. Jangan lagi-lagi minta maaf, itu ajarin, tapi nggak perlu marah. Kalau anak nggak sholat, kalau anak bohong, anak nggak nutup aurat, baru kita boleh marah. Dibalik. Jangan terbolak-balik. Kadang-kadang masalah dunia yang sepele, marahnya udah kayak apa gitu. Jangan dibolak-balik kehidupan ini. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada lanjutan. Min kulil jawanib. Dari mana aurat ini mesti ditutup? Dari seluruh arah. Illa al-asfal. Kecuali bagian bawah. Maka berarti kalau kita pakai sarung dan cuma pakai celana dalam doang, sehingga kalau kita sholat di atas kaca, orang yang di bawah kaca ini bisa ngeliat aurat kita, ini tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena bagian bawah boleh terbuka. Lalu bagaimana Ustadz kalau bagian bawahnya pas sujud juga tersingkap? Maka ini pun dimaafkan. Selama kelihatannya bagian bawahnya doang. Atau dari bagian bawah. Dari arah kaki. Gitu ya. Walaupun yang lebih utama ditutup dengan sempurna. Makanya kalau bisa dan sebisa mungkin sebelum pakai sarung atau gamis, pakai celana yang menutupi lutut. Minimal sampai lutut. Supaya lebih sempurna. Begitu. Jadi sebelum gamis atau sarung, minimal pakai celana yang menutupi lutut. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kami salah. Baik, sampai di sini apa yang ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang tanyakan. Pasal lanjutannya agak panjang nih, tanggung ya. Yang banget soalnya pembatal salat ini. Ada yang tanya? Silakan kalau ada yang tanyakan. Masalah syarat-syarat sah salat. Ya, silakan. Gimana? Orang Indonesia menghadap kiblatnya ke barat sah insya Allah. Mengikuti 3 mazhab yang lain.
menghadapnya ke utara. Gimana ceritanya menghadap ke utara? Bagaimana kalau ada orang Indonesia menghadap sholatnya ke utara gitu? Indonesia nih ya, di Ka'bah. Bukan arah Ka'bah itu kemana berarti? Begini kan? Ini kiblatnya kan? Indonesia menghadap ke sana, menghadap kemana itu? Hah? Enggak. Nggak bisa ke sana. Di sini maksudnya gitu. Ada kiblat juga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia posisinya di sini, mungkin masih bisa ke sini. Ya, kalau dia posisi di situ. Kalau posisi di sini, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Hah? Iya, karena masih dekat. Masih dekat dari sisi yang ini, kan? Indonesia kan dekatnya dari sisi yang ini kan? Maka berarti dia menghadapnya ke sana. Begitu ya. Demikian wallahu taala alam. Tapi kalau kita pakai logika bahwa dia adalah jihah, bisa. Logikanya adalah jihah maka bisa. Berarti bisa ke barat, bisa ke utara. Kalau logikanya adalah jihah. Cuma wallahu alam ya. Apakah di 3 madhab ini logikanya demikian atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Karena yang saya pahami ke arah baratnya itu yang diperbolehkan. Tapi kalau kita pakai logika tersebut, ya bisa sebenarnya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Harus nanya ke ulama yang mendalami madhab selain Syafi'i. Entah itu Hambali, entah itu Maliki atau Hanafi. Yang berpegang pada jihah, istilahnya jihah. Bukan mengarah kepada ain Ka'bah, tapi kepada jihah Ka'bah. Karena kan kalau logikanya demikian memang seperti itu ya. Misal begini. Ini Ka'bah. Terus ini panjang gitu kan ya. Dia sholat di sini, menghadap ke sana. Kan masih jihah Ka'bah juga sebenarnya. Ah iya. Cuma apakah demikian bisa masuk? Wallahu a'lam bishawab. Saya kurang tahu. Saya khawatir keliru. Kalau pengen aman ya udah gini aja lah, gitu aman. Itu aman kan? Madhab Syafi'i lebih aman. Ada yang bertanya bahwa kok termasuk Ustadz Yuda kemarin. Waktu umroh, imamnya kayak di belakang Ustadz ya. Imamnya kayak di belakang katanya. Mau di depan. Jadi Ka'bah di sini. Ka'bah di sini. Ini area umroh, gitu kan? Area umroh. Orang sholat dari sini kan? Orang sholat. Lah imamnya di sini. Gimana ini? Di dalam di gedung. Sah nggak? Halo. Sah nggak? Saya perkecil bentuk Ka'bahnya biar lebih jelas. Ka'bah. Ya. Kadang imam itu di sini kan kadang. Cuma kadang-kadang di area luar umroh, ini area umroh, imam itu di sini nih. Imamnya di sini, di gedung. Di gedung, ada gedung. Ini kan bukan gedung, ini bukan gedung ya, ini gedung. Imamnya di gedung di dalam. Pertanyaan ini orang yang sholat di sini sah apa enggak? Jawabannya? Halo. Sah. Buktinya apa? Ya di Mekah sampai sekarang begitu. Alasannya apa? Kalau alasannya apa saya jelasin. Ka'bah itu ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Sana ya. 4 sisi. Maka kalau imam berada di salah satu sisinya, katakanlah di sini imamnya. Orang yang berada di sisi tersebut wajib berada di belakang imam. Maka berarti sisi sini, dari sini, kan sisinya jadinya horizontal ya. Maka ini areanya kosong, tidak boleh ada orang, steril. Kapan mulai ada orang? Di sini. Begitu, mulai makmum nih. Adapun area yang tidak berhadapan
dengan yang imam tidak berhadapan dengannya, maka makmum boleh langsung di sisi Ka'bah. Maka makmum boleh di sini. Begitu. Yang di sini juga sama. Begitu. Makanya antum kalau lihat live Mekah, kadang-kadang ada bagian area yang kayak pizza kepotong. Nah, itulah area imam. Itulah area imam. Begitu. Itu alasannya. Karena ini nggak disebut berada di depan imam. Yang di area di wilayah beliau inilah yang disebut nggak boleh berada di depan imam. Terus gimana Ustaz? Di Mekah kau sholatnya campur-campur. Laki-laki perempuan nyampur. Hukum asalnya makruh mencampur adukan saf laki-laki dengan perempuan. Cuma yang jadi masalah gini. Seberapa banyaknya orang yang ada di sana? Perempuan lagi jalan tiba-tiba azan. Mau ke saf perempuan, keburu qomat. Nyampe saf perempuan, udah selesai sholatnya. Udah aja sholat di situ, tidak masalah. Karena nggak keburu, boro-boro itu susah banget. Padutnya pun luar biasa. Maka dalam keadaan seperti itu, ma'dzur, dimaafkan, di'udzur. Tapi sebisa mungkin jangan sengaja berada di safnya lawan jenis. Karena kalau di gedung-gedung ada. Jadi kalau nanti antum umroh ada gedung-gedung yang ini saf khusus perempuan. Antum jangan sengaja. Kayaknya ini saya nggak sengaja dikeseret-seret, nggak boleh. Antum harus menjauh sebelum waktu sholat itu dari situ. Termasuk area-area itikaf itu ada areanya beda. Area itikaf khusus perempuan, ibu-ibu, emak-emak di sini. Tapi perempuan itu nggak boleh tidur di daerah area-area tersebut. Begitu. Jadi ada tempat yang boleh dipakai buat tidur, ada tempat yang boleh dipakai buat itikaf saja. Begitu. Kalau pengen yang aman, bebas sentosa, yang agak jauh gedungnya. Masih area masjid tapi gedungnya itu agak jauh. Misalnya gedung yang di sini, gedung berapa gitu ya namanya gitu. Ah itu mau tidur mau apa bebas. Cuma nggak boleh bawa tas gede doang. Aturannya begitu. Tapi saya berhasil nyelip waktu itu. Nggak ada penjaganya bawa. Soalnya ribet kalau harus nyimpen di penitipan jauh. Kalau mau mandi gitu ngambil baju, wah jauh penitipan. Dan ternyata pas nyampe atas, banyak juga orang yang nyelipin tas gede-gede. Lebih gede dari saya lagi tasnya. Nggak boleh bawa tas gede, aturan dari situnya mah. Nggak boleh bawa nasi. Iya nggak boleh bawa nasi. Jadi kalau mau makan itu nasi harus di bawah, di luar gedung karena bikin berantakan. Jadi kalau mau makan di atas roti aja. Berhasil kan nyelipin, bisa juga. Masukin ke tas nasinya, nggak kelihatan. Bisa. Ya namanya orang gitu ya, udah ribet ya. Masalahnya bolak-balik masa mau makan harus keluar dulu. Pas sampai ke atas sudah penuh lagi, padat lagi, nggak bisa lagi. Udah nggak bisa ya. Kalau antum itikaf di Masjidil Haram, itu kalau kata orang yang pernah haji itu lebih padat daripada haji. Kenapa? Karena haji itu nyebar, waktunya banyak. Sedangkan itikaf di satu waktu. Jadi tampak banyaknya itu luar. Apalagi malam 27. Malam 27. Ada yang sengaja datang dari Madinah. Terus di Madinah datang ke Mekah. Ada yang sengaja datang dari Taif, ada yang sengaja datang dari mana. Malam 27 doang tapi sayang. Habis itu sepi lagi. Malam 28 sepi lagi. Enggak tahu, ada tradisi begitu juga di sana. Sama. Bagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat pakai kaos kaki yang jari boleh nggak? Sholat itu tidak wajib sujud berarti. Kaitannya dengan sujud. Sujud itu yang wajib tersentuh lantai hanya sebagian dahi. Sujud yang wajib tersentuh langsung oleh lantai hanya sebagian dahi. Enggak seluruhnya. Dahi itu dari mana? Dari tumbuhnya rambut sampai atas alis kan? Berarti kalau misalnya saya lihat di kamera. Kalau misalnya segini, masih ada dahi ini. Masih boleh ini sholat segini. Peci segini masih boleh, karena masih dahi ini. Walaupun sebagian. Yang nggak boleh itu kalau pecinya segini. Peci segini nggak boleh nih. Ketutup dahi. Begitu. Maka hati-hati para akhwat yang pakai niqab.
bandana ya istilahnya ya. Nikob yang kayak ini kan, terus di ke atasin sedikit kalau pas lagi sholat. Nah harus gini aja, di atasin sedikit. Yang penting ada sebagian dahi yang terkena. Bagaimana kalau di atas? Ya lebih bagus lagi. Ya jadi yang wajib terkena langsung tempat sujud hanya sebagian dahi saja. Hidung sunnah. Telapak tangan yang penting enggak ngambang. Yang penting enggak ngambang. Jadi kalau ngambang enggak sah. Tapi terhalang, Ustaz. Terhalang apa? Terhalang sarung tangan, terhalang sapu tangan, terhalang jaket, terhalang sarung, terhalang kerudung. Boleh dan sah sholat. Bagaimana lutut? Lutut itu memang wajib ditutup. Yang penting jangan ngambang. Bagaimana dengan jari-jari kaki? Sama. Yang penting jangan ngambang. Maka kalau sujud jangan ngambang kakinya. Sebagian orang udah sujud ngambang ditumpak. Ditumpangin tuh. Sujudnya ngambang terus sampai akhir ini nggak sah, belum dianggap sujud. Orang yang sujud kakinya ngambang dari awal sampai akhir belum dianggap sujud. Harus minimal selama waktu tumakninah. Minimal apa? Minimal tuh nempel aja, minimal itu nempel aja ujung-ujung jari kaki. Yang bagus bagaimana? Tekuk jari kaki ke arah kiblat. Terhalang Ustaz, terhalang apa? Terhalang rok, terhalang celana, terhalang mukena, terhalang kaos kaki. Boleh, yang penting jangan ngambang walaupun makruh. Jadi sah sholat pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, pakai masker sah. Cuma lebih baik, lebih utama dilepas kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, silahkan. Ustaz, perempuan kan memang aurat, ya tutup berarti pakai kaos kaki. Mau yang jari, mau yang tidak jari, tidak masalah. Mau yang jarinya satu, kaos kakinya tidak masalah. Jarinya dua, jarinya tiga, jari empat, jari lima, enggak masalah, sama aja. Sama saja. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Kalau ibunya meninggal, apakah anak laki-laki boleh memandikan? Jawabannya, boleh kalau tidak ada lagi orang yang memandikan. Bahkan wajib kalau tidak lagi memandikan. Atau kalau ada orang yang, kalau nggak ada lagi orang yang paham yang bisa memandikan. Wajib. Itu pun wajib ditutup auratnya, tidak boleh melihat aurat ibunya. Begitu. Ayah mandiin anak yang perempuan boleh? Boleh, tapi ditutup auratnya. Begitu. Maka yang utama perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Itu yang lebih utama. Selama masih ada yang sejenis, itu yang memandikan. Bakti terakhir anak adalah memandikan orang tuanya? Bukan. Menyolatkan orang tuanya. Yang memandikan itu nggak mesti keluarga. Ini salah satu tradisi yang keliru nih di masyarakat kita. Yang mandiin keluarga, yang jadi imam orang lain. Kurang tepat. Yang mandiin orang yang paling paham fikih mandi. Tapi yang jadi imam sholat jenazah keluarganya. Harusnya begitu yang lebih utama. Kenapa? Karena mandi berkaitan dengan keabsahan fikih. Apakah mandinya sah atau tidak? Maka harus orang yang paham. Sedangkan sholat jenazah itu kaitannya dengan doa. Dan semakin dekat kekerabatan, semakin kuat doa terijabah. Maka antum, kalau misalnya nanti masih ada kesempatan ngurus orang tua, jadi imam. Mesti jadi imam. Saya dulu waktu di kampung, orang tua nggak bisa. Karena tradisi kampung yang jadi imam itu harus kiainya. Sebenarnya pengen maksa dalam tanda petik ya, cuma udahlah. Nggak apa-apa. Saya mandiin ayah saya. Sebenarnya pengen gitu ya, pengen bilang, saya pengen jadi imam gitu. Cuma udahlah. Takut, ini apa? Biasanya di sini tradisinya kiai jadi imam gitu. Khawatir jadi masalah udah enggak. Yang penting tetap ada doa ketika mensolatkan, ada harapan, dan yang paling penting adalah bagaimana antum bisa banyak berbuat baik setelah orang tua antum meninggal. Banyak memberikan pahala yang terus mengalir. Begitu. Demikian.
Kalau memang bisa mandiin, alhamdulillah. Memandikan juga, jadi imam juga, oh subhanallah. Nurunin jenazah juga di liang kubur. Ini kalau nurunin jenazah di liang kubur, iya. Saya sama adik saya bertiga waktu sama paman. Begitu. Demikian. Ya. Jadi kalau anak tidak dianjurkan memandikan ibunya. Tidak dianjurkan memandikan ibunya. Kalau ibu yang meninggal, jangan anak laki-laki yang memandikan. Siapa yang memandikan? Anak perempuan, saudari perempuan, atau muslimah yang lain. Karena terhormat sekali, tubuh orang tua kita itu terhormat sekali. Jangan sampai anak laki-lakinya yang melihat. Kecuali kalau memang gak ada lagi. Itu pun harus ditutup auratnya dengan sempurna. Minimal bagian-bagian yang wajib ditutup oleh di depan mahram. Wajib ditutup, gak boleh terlihat. Begitu. Ustadz, di kampung saya jenazah perempuan dimandikan oleh anak-anak perempuan. Bagus. Dan ada amil laki-laki yang membimbing. Nah ini karena banyak orang yang gak bisa memandikan. Akhirnya terpaksa ada orang yang mengajarkan. Boleh gak? Maka ini boleh, tapi darurat. Wajib hukumnya bagi si amil ini mengajarkan perempuan memandikan jenazah. Supaya nanti ketika ada jenazah yang meninggal perempuan, bukan dia lagi yang melakukannya. Ini wajib hukumnya si amil nih. Kalau si amil ini gak ngajarin, maka dia dosa. Wajib. Dan kalau misalnya perempuan-perempuan di kampung tersebut pada nggak paham juga, dosa semuanya, kan ini fardu kifayah. Berarti sekarang tugasnya ustadzah, tugasnya perempuan-perempuan di kampung tersebut mempelajari cara memandikan jenazah yang benar supaya nggak perlu dibimbing oleh laki-laki lagi. Apalagi laki-laki non mahram masuk ke tempat jenazah perempuan, na'udzubillah. Tapi kan nggak ada lagi. Nah itu masalahnya, maka ini diperbolehkan karena tidak ada yang paham. Cara memandikan yang benar kayak gimana? Begitu. Kalau sudah laki-laki, kalau sudah perempuan ada yang paham, nggak perlu laki-laki, bahkan tidak boleh laki-laki, harus steril dari laki-laki. Wanita muslimah itu masih hidupnya tidak boleh dilihat, meninggalnya pun tidak boleh dilihat. Aurat-auratnya haram dilihat. Demikian. Jadi selama memang tidak ada lagi yang bisa paham mandi kecuali beliau, yang laki-laki ya mau nggak mau, suka nggak suka. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mewudukan jenazah itu wajib atau sunnah? Mewudukan jenazah. Jawabannya sunnah. Tapi niat mewudukan jenazah wajib. Memandikan jenazah hukumnya wajib. Niat memandikan jenazah hukumnya sunnah. Terbalik ya. Jadi antum kalaupun nggak niat mandi doang, mandiin dia doang, nggak niat mandi jenazah gitu, niat mandiin aja. Ya saya mah pengen mandiin aja, udah sah. Selama terpenuhi seluruh air mengalir udah sah. Tapi kalau dengan niat maka dapat pahala. Tapi untuk mewudukan wajib diniatkan. Demikian. Ada yang tanyakan sampai di sini, dipersilakan. Apabila tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafal an dzikril ghafil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fik.